Kan Ustaz ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan insyaallah nikmat waktu luang ya, sehingga hari ini kita masih bisa bertemu walaupun tidak bertatap muka secara langsung untuk melanjutkan pembelajaran kita. Di hari ini insyaallah kita di Ro dan Zai ya, setelah minggu kemarin kita Da ya. Insyaallah salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbil alamin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita awali dengan membaca istighfar 3 kali dan umul kitab ya, suratul Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita mulai pembelajaran kita. Di layar sudah nampak gambar huruf ro ya. Hurufnya adalah ro. Jika kita baca nanti di Iqra 1 ya, yang akan kita baca berharokat fathah, maka bunyinya adalah ro. Ya, di halaman 14 nanti di Iqra 1 kita akan baca. Huruf ro ini memiliki sifat yang istimewa, ya, istimewa, karena nanti dia memiliki 2 karakter jenis bacaan ya. Kadang dia dibaca tafkhim atau tebal, kadang dia dibaca tarqiq atau tipis, ya. Secara makhraj sendiri, huruf ro itu keluar dari ujung lidah bagian punggung bertemu dengan langit-langit atas. Nah, definisi punggung lidah, kadang kita suka salah arti ya. Di sini ada ujung lidah bagian punggung. Nah, kita pasti membayangkan namanya punggung itu di belakang, begitu ya. Tapi bagaimana dengan lidah? Punggungnya itu sebelah mana gitu ya. Nah, kan kadang-kadang kita dijelaskan gitu ya, makhrajnya ujung lidah bagian punggung bertemu dengan langit-langit. Gitu ya. Tapi kita tidak pernah bertanya punggung lidah itu sebelah mana sih, bagian yang mana gitu kan. Nah, coba sekarang saya tanya, kira-kira kalau punggung lidah itu bagian atas apa bagian bawahnya lidah? Atas. Atas. Yang Atas lain, lidah. ada jawaban yang lain? Nah, ya, betul ya. Punggung lidah itu adalah bagian lidah yang menghadap ke langit-langit. Berarti dia bagian atas, ya, dekat dengan ujung. Nah, jadi atas lidah yang dekat dengan ujung lidah. Seperti itu ya. Jadi ujung lidahnya itu bagian atasnya. Jadi bagian pinggir lidah ya, sebelah pinggir, tapi bagian atas yang dekat dengan ujung. Nah, itulah ya. Itu makhraj huruf ro yang bertemu dengan langit-langit. Ya, atau
dia lebih jelasnya kalau misalnya dia di huruf ro itu nanti di depannya huruf nun, jadi lebih ke gusi atas ya. Dekatnya ke gusi atas ya. Jadi dia di langit-langit dekat gusi atas. Nah, seperti ini. Ini ada gambarnya. Jadi ujung lidah bagian punggung bertemu dengan langit-langit atas. Itu secara mahroj. Huruf ro juga memiliki sifat yang istimewa ya, istimewa dibandingkan dengan huruf yang lain. Yang pertama, ketika dia jahr atau al-hams ya, al-jahru atau al-hams, huruf ro memiliki sifat al-jahru atau jahr ya. Jadi nafasnya tertahan atau dibacanya harus jelas, tidak samar, tidak ada hembusan nafas mengalir begitu ya. Jadi dibacanya dengan jelas, nafasnya tertahan. Nah, kemudian dari kuat atau lemahnya, huruf ro itu ada di antara tengah-tengah ya. Di tengah-tengah, dia bukan sidah, bukan juga rogoah, bukan juga yang kuat, bukan juga yang lembut, tapi dia tengah-tengah. Maka huruf ro itu mengalir. Sifatnya tengah-tengah, tawassut atau bainiyah. Nah, istimewanya ro, kalau kita belajar huruf-huruf yang tebal atau tafkhim, ya di dalam huruf hijaiyah kan ada 28 huruf, itu ada 7 huruf yang tebal ya. Yang logat O, rata-rata logat O ya. So, bo, o, ro, ho, ro, o. Nah, ada 7. Tapi ro tidak termasuk. Padahal kalau kita bilang ro, logatnya O juga ya, ro, seperti itu kan. Tapi huruf ro tidak termasuk di dalam golongan huruf-huruf yang tebal yang ada 7 tadi. Ya, itu istimewanya huruf ro. Hanya saja di dalam kondisi tertentu huruf ro bisa menjadi tebal. Ketika ro itu berharokat fathah, kemudian ro berharokat dhammah, kemudian ketika ro itu sukun dan sebelumnya adalah fathah atau sukun sebelumnya adalah dhammah, maka huruf ro akan menjadi huruf yang tebal. Tetapi sifatnya, kan kita tahu kalau huruf yang tebal itu harus isti'la, mengangkat pangkal lidah, tetapi huruf ro tidak. Ternyata huruf ro sifatnya istifal, lidahnya tetap terhampar. Ya, jadi itu bedanya huruf ro dengan huruf-huruf yang tebal yang lainnya. Ya, tidak termasuk huruf yang tebal, tetapi di dalam kondisi tertentu huruf ro akan menjadi tebal. Kemudian dia memiliki sifat infitah, jadi rongga mulutnya harus terbuka. Maka pengucapan ro seperti itu bukan dengan memonyongkan bibir, tetapi dengan membuka rongga mulutnya. Ya, tetap dibuka. Dan suaranya lancar. Ya, itu berlawanan dengan bukan dengan ismat, tapi dengan idlaq. Ya, suaranya lancar atau ringan. Ini al-jahru, tawassut, istifal, infitah, dan idlaq. Ini adalah 5 sifat yang dimiliki huruf ro yang memiliki lawan ya. Untuk di huruf yang lain minimal dia memiliki 5 sifat ini. Kemudian ada sifat khusus yang dimiliki oleh huruf ro yang tidak memiliki lawan ya. Yang pertama itu adalah ini adalah inhirof ya. Bukan inhifar ya, inhirof. Ujung lidahnya miring. Jadi dengan memiringkan ujung lidah agak sedikit miring. Ya, itu adalah cara pengucapan huruf ro-nya, agak dimiringkan ujung lidahnya sedikit, sama dengan huruf lam nantinya ya, agak miring. Nah, kemudian satu-satunya huruf yang memiliki sifat at-takrir, ya, ujung lidahnya bergetar, hanya huruf ro saja. Jadi huruf ro itu memiliki sifat itu boleh diartikan dalam mengulang, begitu ya. Nah, tapi tidak sama dengan pengulangan ejaan Indonesia seperti pengucapan huruf R gitu ya, tidak. Tapi dia takrirnya itu sebenarnya ada 2 pendapat ya, tergantung kita kepada siapa kita bertadrib ya.
Jadi ada yang mengatakan itu getarannya hanya satu saja, ada yang maksimal bilang 2 ya. Jadi itu tergantung kepada siapa kita belajarnya. Tapi yang jelas intinya takrir getaran huruf ro, huruf hijaiyah tidak sama dengan getaran huruf R di huruf Indonesia ya. Itu adalah sifat huruf ro. Ya, makhraj dan sifatul huruf ro. Nah, memang dia istimewa ya huruf ro ini. Termasuk kita pada saat kita membaca tebal, tetapi dia bukan isti'la ya, tetap istifal. Terus nanti kalau misalnya kondisinya kita harus menebalkan huruf ro, bagaimana caranya? Dengan menebalkan makhraj. Ya, menekan makhrajnya berarti ya dengan menekan makhraj pengucapan huruf ro. Seperti itu ya. Maka memang luar biasa ya. Kita masih belajar harus mengucapkan huruf ro dengan baik. Ya, lanjut. Yang kedua adalah huruf zai. Ya, Z kalau misalnya di Indonesia. Ketika dia berharokat fathah, maka dia berbunyi z. Z. Secara makhraj, ya, huruf zai keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan dua gigi seri atas dan bawah. Ya, ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas dan bawah. Sama dengan apa namanya? Huruf sin ya, miripnya dengan huruf sin ya. Itu dia di antara ya. Jadi di antara bertemu ujung gigi seri atas dan bawah. Kalau dia huruf zal itu kan ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Tapi kalau ini antara gigi seri atas dan bawah. Tapi lebih cenderung mendekati bawah ya, ujung gigi seri bagian bawah. Jadi sama dengan sin, pod, seperti itu ya, teman-temannya. Jadi lidahnya tidak menyentuh, tapi di antara ya, di antara saja, tapi hampir menyentuh ujung gigi seri bagian bawah ya. Jadi ujung lidahnya itu ada di antara dua gigi seri atas dan bawah ya. Tapi lebih dekat ke gigi seri bawah. Jadi lebih dekat ke ujung gigi seri bawah. Nah seperti itu ya. Nah ini gambarnya ya. Jadi ini ujung lidah berada di antara ya, kalau gigi seri atas ini tengah-tengahnya ya, tidak dekat dengan ujungnya, tapi dengan halaman, namanya disebutnya halaman seperti itu. Antara gigi seri atas dan bawah, tapi lebih dekat ke ujung gigi seri bagian bawah. Nah, ini ujungnya. Nah, ini posisi pengucapan huruf zai. Ya, za, zi, zu. Nah, seperti itu ya makhrajnya. Kemudian kita lihat dari sifatnya. Kalau ro tadi jahar juga ya, huruf zai juga jahar. Jadi bukan hams ya. Jadi tidak salah. Kadang-kadang ada sebagian yang mengucapkan huruf zai ini ada aliran nafas yang mengalir. Jadi za seperti huruf sin gitu ya. Nah, tapi dia ternyata berbeda ya. Dia adalah al-jahru, jelas. Kemudian harus dibaca dengan lembut karena memiliki sifat orogoah. Jadi bukan yang sidah. Kadang kesalahan kita menekan huruf zai-nya za seperti itu. Jadi sidah, tidak mengalir dengan lembut. Harusnya lembut saja za. Nah, maka dia jaharnya timbul. Tapi kalau kita tekan za, pasti alhams nanti dia. Otomatis ketika ini dirubah menjadi sidah, maka jaharnya juga berubah menjadi hams. Nah, itu hati-hati ya untuk pengucapan huruf zai. Za. Tidak ditekan za seperti itu karena dia bukan yang sidah, bukan termasuk huruf yang kuat makhrajnya, tapi dia yang lembut ya. Jadi suaranya jangan ditahan. Tidak ditahan-tahan. Seperti itu ya. Nah, kemudian dia termasuk huruf yang tipis ya, yang tarqiq. Maka dia memiliki sifat istifal, lidahnya
dengan istifal biasanya rata-rata infitah ya, tetap rongga mulutnya harus terbuka, kemudian dia ismat, suaranya tidak lancar atau agak sedikit berat tetapi dengan tidak ditahan ya. Cuman dia tidak langsung keluar za begitu tapi za lembut ya. Itu 5 sifat yang memiliki lawan ya. Minimal setiap huruf punya 5 sifatnya. Dan sifat khusus yang dimiliki oleh huruf zai yang tidak memiliki lawan adalah as-safir, sama dengan huruf sin dan slod ya, artinya desis. Maka ada suara desisnya ketika mengucapkan huruf zai, za, zi, zu. Jadi bukan langsung za, zi, zu begitu, tidak ya. Itu untuk huruf zai. Nah, kemudian yang akan kita baca adalah Iqra 1 halaman 14. Sebelum saya baca ini saya akan kasih trik ya, bagaimana pengucapan harokat fathah yang benar. Karena ini ro pada saat fathah dia dibaca tebal ya, kemudian huruf zainya dia tipis zanya ya. Bentar, saya buka kamera ya. Ya. Sebelum kita baca ini perhatikan dulu. Huruf hijaiyah itu ada 28 ya. Kita kenal ada 28 huruf. Nah, kita bagi menjadi 2 golongan tadi ya, antara huruf yang tebal dan antara huruf yang tipis. Huruf yang tebal dan huruf yang tipis. Nah, huruf yang tebal tadi ada 7, berarti sisanya adalah huruf yang tipis ada 28 dikurang 7 berarti 21 ya. Nah, yang tebal saja yang kita hafalkan, sisanya berarti tipis, seperti itu ya. Yang tebal kalau kita pasang-pasangan dimulai dari fo, bo, o, lo, ho, ho, o ya, ada 7. Ada 7 ya. Nah, cara pengucapannya untuk ismamul harokah pertama fathah ya. Karena tadi kita bedakan antara tipis dan tebal, maka cara pengucapan fathah di huruf yang tipis ya dengan membuka rongga mulut adalah ketika kita belajar ya, kita ambil posisi tersenyum dulu ya. Maka kalau misalnya kita baca ta'awuzu dimulai dari a hamzah ya, suka kita tegang atau kadang terlalu tebal pengucapan hamzahnya karena kita dibacanya tegang dengan tidak mengambil posisi sikap tersenyum dulu ketika mengucapkan harokat fathahnya. Ya, jadi kalau untuk huruf-huruf yang tipis kita tersenyum dulu baru kita bilang a ya. Jadi senyum dulu a, ba, ta, sa, ja, ha. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita mau baca ta'awudz, mau ngaji daripada kita tegang, kita ingat suruh disenyum, senyum dulu. Senyum dulu. Senyum baru ya seperti itu ya fathahnya. Nah, berbeda dengan yang huruf yang tebal tadi. Kalau huruf yang tebal ya posisinya berubah, tidak menarik garis senyumnya, tapi dia menurunkan rahang bawah sampai sempurna maksimal. Jadi bukan dengan memonyongkan bibir ya. Nah, dibuka kan, rahang bawahnya turun. Kalau so-nya dibaca dengan cara huruf yang tipis tadi sambil senyum, maka dia tidak akan tebal. Gitu kan? Nah, seperti itu ya. Itu adalah perbedaan juga dia huruf-huruf yang tebal tadi dengan mengangkat pangkal lidah isti'la. Ya, jadi kadang-kadang huruf yang tipis itu kita sering membacanya dengan tebal, gitu ya. Nah seperti itu. Tapi tidak ya. Tarik dulu senyum ya. Baru bilang ya. Ba, ta. Jadi di antara pengucapan fathah antara huruf yang tipis dengan tebal kan banyakkan yang tipis, maka banyaklah kita tersenyum ya. Lebih banyak kita tersenyum membacanya. Itu. Kemudian walaupun belum kita pelajari ya karena ini adalah ismamul harokah, tidak apa-apa. Ketika pengucapan kasroh ya tanda yang di bawah, kadang-kadang kita tebalkan dengan cara kita menarik ujung bibir kiri dan kanan. Nah seperti itu ya. Nah, itu yang nampak dia tebal. Tetapi sebenarnya intinya ketika dia kasroh itu harus menurunkan bibir bawah. Nah turun bibir bawahnya. Jadi bukan Nah seperti itu ya. Nah maka kalau kita
pengucapan ismamul harokohnya benar, maka kita akan mengaji itu dengan rileks, dengan santai, dengan natural gitu ya. Tidak tertekan gitu baca Quran, tapi tertekan ya, seperti itu ya. Jadi i, bi, ti ya. Jadi bukan i begitu ya. Jadi a'udzubillah. Jadi bi bukan belah. Nah, maka kita kadang suka belah begitu ya. Karena kalau itu ya, kalau itu tapi ini i. Turunkan bibir bawahnya i. Ya, seperti itu. Kemudian untuk domah sendiri tidak akan sempurna pengucapan domah kecuali dengan memonyongkan bibir. Ya. Bu, nah itu harus sempurna monyongnya maksimal ya. Untuk awal-awal pembelajaran memang kadang-kadang sakit ya mulut kita seperti karena belum terbiasa. Tapi nanti lama-lama itu rileks ya. Nah itu ya. Kemudian ketika nanti dia sukun dia harus kembali ke bentuk semula ya. Kalau misalnya normal mulut kita adalah agak terbuka sedikit dengan tidak menurunkan rahang bawah atau bibir bawah ya. Ketika dia sukun misalnya un, nah ya dia balik normal ketika sukunnya. Nah jadi di halaman 14 ini ada huruf ro berharokat fathah, maka harus dibaca dengan tebal. Nah, cara pengucapan harokat fathah tebal tadi bukan dengan memonyongkan bibir, tapi dengan menurunkan rahang bawah. Mengangkat, kalau sifat dilihat dari sifatnya tadi, itu adalah mengangkat pangkal lidah. Ya, jadi bukan ro, tapi ro. Nah, dibuka ro, ya kan tetap dibuka, ya karena rongga mulutnya harus terbuka. Nah, seperti itu. Tapi bukan dengan mengangkat pangkal lidah, hanya menekan makhraj. Kalau biasanya ri, ringan begitu kan, ini tekan ro, ditekan ro, tapi bukan dengan ro. Ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau za-nya tidak dengan za, tidak, karena zai termasuk huruf yang tadi tipis ya, huruf yang tipis. Nah, maka tarik garis senyum dulu, baru bilang za. Jadi roza. Nah, senyum di za-nya, roza, roza. Nah, senyum ya. Seperti itu. Jadi kalau roza, nah dibedakan seperti itu ya triknya ya. Nah itu perlu berlatih memang. Bisa dari di kaca ya. Afwan izin bertanya, boleh lihat slide yang pertama tadi yang sifat-sifatnya Ustazah? Yang iya, yang ro. Yang zai. Yang zai. Zai. Setelah ismat. Sebentar ya Ustazah, catat dulu. Ya. Ya, jadi begitu ya. Jadi pengucapan harokat fathahnya harus dibedakan antara huruf yang tipis dan tebal. Jadi kadang-kadang kita kan hanya sebatas gini, oh fathah mulutnya dibuka gitu kan. Tapi dibukanya terlalu berlebihan, takaluf. Nah, juga tidak boleh. Jadi bukan bukan, tapi bukan juga dengan tidak membuka, tidak dibuka, bukan ya. Tapi tetap dibuka ya, patokannya senyumlah dulu gitu ya. Untuk huruf-huruf yang tipis mengucapkan harokat fathah di huruf-huruf yang tipis. Ya seperti itu. Bi, nah, turunkan bibir bawahnya billahi minash ya. Nah, pokoknya kan kalau setiap huruf yang tebal nah, dibuka turunkan rahang bawahnya bukan dengan sambil senyum ya, bukan. Nah, itu untuk membedakan fathahnya. Kemudian kasrohnya tadi juga tetap sambil tersenyum untuk ke kasroh memang, tapi intinya itu menurunkan bibir bawah ya, bibir bawahnya turun. Tapi ketika domah, nah itu maksimal ya, memonyongkan bibir sampai maksimal begitu ya. Nah seperti itu, karena tidak akan sempurna bentuk domah tanpa memonyongkan bibir. Nah seperti itu ya, insyaallah bisa difahami.
Tapi untuk penyesuaian prakteknya itu harus tetap berulang-ulang ya. Belajarnya insya Allah harus tetap berulang-ulang ya. Jadi belajar dan berulang-ulang. Bukan cuma sekedar belajar setelah kita hafal otomatis prakteknya itu bisa, bukan ya. Karena kalau ini istimewa, bukan seperti misalnya pelajaran PPKN gitu kan atau IPS, bahkan menghafal Pancasila atau butir-butir Pancasila gitu ya, seperti itu ya. Kita bisa hafal gitu kan. Dan diucapkan langsung prakteknya setelah kita menghafal, kita baca prakteknya itu sudah hafal. Tapi kalau pengucapan huruf hijaiyah, walaupun kita sudah hafal makhrajnya dari mana, sifatnya dari mana, tetapi membacanya tetap perlu proses prakteknya ya. Sementara yang dituntut pengucapan yang benarnya adalah prakteknya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teorinya kayaknya sih ya, yang jago menghafal itu jauh lebih pintar ya. Seperti itu, tapi tidak ya. Yang jago teorinya juga belum tentu prakteknya benar, tapi minimal untuk memandu bagaimana cara kita berpraktek adalah teori ya, seperti itu ya. Ya. Apaan Ustazah? Ya. Jadi kalau yang huruf tebal itu ada 7 ya Ustazah. Ya, iya. Do, lalu apa lagi To, lo, do, ho, ya, ro, ghin, ya. dan kof ya, ya, Saya ko bukan k, kof hurufnya kof, ya. Oh, yang titik 2 itu ya saja ya? Iya, seperti fa titiknya 2. Nah itu yang huruf tebal, jadi ada 7, tidak termasuk ro ya. Ya. Nah, yang 7 huruf itu kalau kita belajar sifatnya itu adalah huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la. Jadi terangkat pangkal lidahnya. Maka dia tebalnya dengan mengangkat pangkal lidah gitu ya. Tetapi posisi fathah tetap dibuka kecuali waw. Kalau waw kan memonyongkan bibir. Jadi selagi dia fathah tetap harus dibuka mulutnya. Tapi tadi membedakannya antara huruf yang tebal dengan tipis, malah lebih terbuka huruf yang tebal. Kadang kita kan huruf yang tipisnya kita dibukanya berlebihan, seperti itu. Malah yang huruf yang tebal kita monyongkan, ya kan? Begitu. Padahal huruf yang tebal harus lebih terbuka. Ya, gitu kan, kayak ja, ha, lebih maksimal malah, ya kan? Bukan dengan ja, ha, ho, malah seperti itu. Ya, itu. Ya, jadi itu yang ilmu ringan sih ya, tapi kalau kita bisa mempraktekannya itu insya Allah bisa mempengaruhi ya sedikit benarnya harokat yang kita ucapkan. Nah, seperti itu. Maka dipertahankan untuk mulutnya tetap terbuka, tetapi bedakan tadi antara tipis dan tebal. Ya, nanti kan ini di bawah ada huruf yang kita sebut yang secara berurutan sampai za ya. Nah, kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raza, ra'aza, zaraza, zadara, zakhadha, zahada, raza, kharaja, tazada, bazara, sahadha, ja'akha, za'aza. Nah, perhatikan kita baca huruf yang di bawahnya ya berurutan. Jadi ini adalah semuanya harokat fathah. Berarti semua dibuka. Mana yang tebal? Kho dan ro. Ya, kita lihat perubahan bentuk mulutnya di kho dan ro malah harus lebih terbuka. Ya, patokannya hamzah atau alif huruf di awal. Ketika fathah
Kita jangan tegang ya, rileks saja, maka senyumlah dulu ya. Jadi kita bacanya a, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Ah, lebih terbuka. Ja, ha, kho, da, za, ro, za. Ya, seperti itu ya perubahannya. Jadi natural saja. Tidak berubah ja, ha, ho, da, za, ro. Gitu ya, tidak ya. Jadi relax. Sekali lagi, senyum. Ta, sa, kho, da, za, ro, za. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak banyak perubahan di bentuk mulut karena dia harokat fathah semua. Bisa dipahami? Kita ya, silakan peserta. Assalamualaikum Husna Ustazah. ya. Iya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Mohon bimbing Ustazah. Baca. Hujan macet-macet Ustazah. Boleh ini. Boleh dimatikan kameranya saya coba. Dicoba. Suaranya lebih jelas nggak? Iya lagi hujan ini di sini Ustazah. Ya, tapi itu lebih baik suaranya daripada yang tadi ada kameranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, seperti yang saya contohkan tadi ya, isma mukharokahnya ya, kapan dia fathah, kapan dia kasroh, kapan dia dhamma ya. Ya, coba diulangi. A'udzu billahi Ya, jangan jangan A. Senyum dulu. Ya, relaxkan dulu. A'udzu. 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 Itu saja. Ya, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, agak hilang-hilang sebagian. Ya, lanjut basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Turunin bibir bawahnya. Bismillah. Ya, tidak bismillah tapi langsung bismillah yang asofir sin ya. Nanti kalau kita sudah pelajari, huruf sin juga memiliki sifat asofir atau desisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, roh yang sedang kita pelajari ya, kalau dia rahmani, nirnya kan dia tipis. Nah, cara mudahnya begini, kan tadi sudah dikasih tahu ya untuk semua teman-teman. Kalau kasroh turunkan bibir bawah. Kadang kita bingung ketika berhadapan dengan roh tasdid. Roh tasdid di dua posisi, ada yang satu tipis, ada yang satu tebal gitu ya. Kadang kita mencari-cari nirwo, ya, gitu ya. Jadi mulutnya tuh nggak jelas gitu ya. Jadi ketika dia kasroh, ni kan kasroh ya. Ya, berpikir saja tentang nun berharokat kasroh ya. Tidak usah dipikirkan dulu rohnya. Jadi bilang ni, turunkan bibir bawahnya ni, tinggal tambah r belakangnya, nir. Ya, daripada nyari nirnya tuh kayak mana gitu kan, roknya tipis nanti roknya tebal jadi dia belok nirwo. Nah, gitu. Nir dulu ya, nir. Nah, turunkan bibir bawahnya ni, tinggal tambah r belakangnya, nir. Kemudian ro-nya tadi gimana? Dibuka kan, turunkan rahang bawahnya jadi ro. Nah, jelas. Jadi kapan dia setelah dia turun bibir bawahnya tidak kembali ke monyongnya, malah lebih terbuka. Niro. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas kapan dia turun. Jadi ni-nya dulu ya. saja. Kadang kita kan bingung kan. Gimana ini tipis tebal, jadi akhirnya kita belok mulutnya. Niro gitu kan. Niro nyari ya. Ya, jadi harus jelas langkahnya. Ya, diulangi lagi bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
ketika himnya jangan di ho ya. Kita bisa rohman, tapi kadang rohim tidak bisa. Dari rohim berarti rohnya kan tadi tawasud ya, hanya sudah kita pelajari sifatnya rokoa lebih lembut. Jadi rohim, tidak rohim. Nah itu jadi roh, tidak rohim karena posisinya tadi rohnya lagi tebal. Ya, rohim turunkan. Supaya dia ha bukan kho. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak niroh, ya nirohim gitu ya. Nanti secara khusus kalau kita sudah lanjutan, sudah tahu teorinya, salah bisa kita pelajari lebih dalam. Ya, kita baca hurufnya roza. Roza. Ro-nya tidak ro. Dibuka. Ro, ro, Roza. roza, roza. Roza. Nah, zanya tidak ditekan. Zanya tadi sifatnya lembut. Roza. Roza tidak dipanjangkan. Kalau mau dipisah. Roza. Kalau disambung. Roza. Nah, tetap dia satu harokat. Roza. Masih belum lembut zanya ya. Hati-hati. Ya, baca bawahnya. Roaza. Nah, roaza. Aza. Roaza. Ya, jangan ada penekanan. Tadi zanya cuma ada apa? Asofir, desis. Za, tapi jangan di za begitu ya. Roaza, za, lembut mengalirnya walaupun dia ada asofirnya za. Seperti itu ya. Roaza. Roaza. Ya, lanjut. Dakoza. Ya. Ya, lanjut dulu. Ya. Zadaro. Koreksi dibaca bagian bawah. Ya. Nanti dikoreksi bagian bawah ya, karena di dalam kamera nanti saya simpulkan di terakhir ketika pengucapan huruf yang di bawahnya. Zahada. Agoza. Ogoja. Ho ya, ho-nya dibuka mulutnya. Ogoja. Ho. Nah ini dia tebal. Sila ya, angkat lidahnya. Oroja. Tazada. Sa-nya gimana makhrajnya? Sa-nya di mana? Ujung lidahnya berada di ujung gigi seri bagian atas ya. Tazada. Ya. Za-nya lembut ya. Za-nya juga sama ya. Sa dengan za itu makhrajnya sama. Ujung lidahnya ada di ujung gigi seri bagian atas. Ya, silakan. Zaro. Jadi saja. Ya. Kayaknya bunyi banget itu. Ahada. Saja. Ustazahnya itu apa namanya, berdengung kayaknya itunya. Di daerah saya hujan unisina, jadi kurang bagus sinyalnya.
Oh, baik. Ustazah suaranya juga hilang. Suaranya kecil. Sekarang ke bawah itu ya. Sekarang sudah lebih jelas? Ya, Ustazah udah jelas. Sekarang bagus sekali. Oh, ya. Ya. Silakan tadi diulang dari ja'akho. Dari khoroja, Ustazah. Ja'akho baris kedua dari bawah. Tadi kan sudah sahadha, sudah kan? Udah Ustazah. Nah, sekarang ja'akho. 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 Nah, tidak kho, tapi ja'akho. Kho lebih dibuka. Ja'akho. Jangan ditekan ya, jangan di kho begitu jadi kho, tapi langsung aja kho. Ja'akho. Ja'aza. Zanya tidak ditekan, rogo lembut. Za'aza. Za'aza. Baca yang bawahnya. Aba. Tidak a, tapi a. Jangan dipanjangkan. Jangan ada buntutnya. A, gitu tidak. A, ba. Ya, agak sejam dulu. A, ba, ta, ta, jim, ha. Bukan jim hurufnya ketika sudah fathah jadi ja. Masih ketarik ya. Jadi dia satu ketuk. Pakai kode satu ketuk aja. A, ba, ta, tha, ja, ha, kho, da, za, ro, za. Nah, seperti itu. Satu ketukan saja. A, ba, ta, tha, ja, ha, kho, da, za, ro, za. Ya, Masya Allah ya. Di awal itu masih ketarik A ya. A-nya masih A, tapi dia sama. A. Ya, satu saja ya. Sudah lebih baik. Insyaallah cukup. Ya, lanjut peserta kedua. Saja jadi. Ya. Tina ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. Insyaallah. A'udzu billahi A'udzu. Ya, kita kan sudah belajar huruf dzalnya, makhraj huruf dzalnya ujung lidah ada di ujung gigi seri atas. Zu. Nah, setelah dia zu-nya itu balikin dulu. Zu. Nah, itu. Zu. Nah, ujung lidahnya dikeluarkan, tapi jangan ditarik. Ketika pas kita mau nyong zu, ujung lidahnya jangan ditarik lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, belum sempurna ya. Belajar secara khusus nanti untuk di tingkat lanjutannya. Ya, lanjut basmalahnya. Karena kita belum tuntas belajar hurufnya ya. Ayo Ustazah. Ya, lanjut basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, masih ya diusahakan ketika rok fathahnya tidak maju-maju ya bibirnya ya. Ya, silakan baca. Roh. Salah Ustazah ya. Roh.
Dibuka. Ro. Ro, bukan ro. 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 Seperti itu saja. Tapi Ro. jangan ada hal tidak ditabrakan ro. Ro, roza, roza, Roza. zanya, za. Za. Lagi. Roza. Ya, lanjut bawahnya. Roaza. Zanya jangan ditekan ya, jangan di za, tapi za mengalir dengan lembut saja. Roa, tapi dia ada asofir. Za, bukan za. Za. Masih kurang ya Ustazah. Ya, lagi roa, za, ulang. Roaza. Za. Roaza. Ujung lidahnya tadi di antara ya, di antara gigi seri atas dan bawah, di antara za. Jangan ditempelkan ke langit-langit ya. Ketika kita tekan itu z-nya ditempelkan za, seperti itu. Za tidak menempel. Tapi dia di antara, lidahnya tidak menempel. Za, lepas. Za, maka dia tuh yang ringan, dibacanya tuh rogo lembut gitu ya. Kalau kita nekan za itu pasti ada yang tersentuh ke langit-langit, bisa dirasakan lidah kita. Za. Lidahnya tidak menempel. Za. Ya. Ya, kalau kerasa menempel dilembutkan ya, dikendorkan ya. Ya, baik Ustazah. Tunggu. Roaza. Lanjut Lidahnya Ustazah. terhampar ya. Lidahnya terhampar ya, tidak naik, tidak za, bingung dia mencari za. Tapi za terhampar. Kayak kita ngucapin sin, sa sama dengan za. Za, sama tuh posisi lidahnya. Sebenarnya harus sama ya. Kaza. Sama-sama asofir gitu kan, sama cuma dia bedanya zainya jahar, tapi kalau sin hams gitu. Ya, lanjut. Roza. Sama itu, za juga dia sama, tidak ditekan karena nanti tertukar dengan vo ya. Za juga sifatnya rogoa sama dengan zai. Za roza, ya. Roza. Roza. Ya, masih agak samar-samar mendekati za itu ya, zanya ya. Lanjut bawahnya. Zadaro. Rohnya jangan monyong. Zadaro. Zadaro. Relax saja ya, relax ya. Kan kita mulai dengan tersenyum tuh yang tipisnya za, dengan senyumnya zadaro. Zadaro. Lanjut. Zakhaza. Jangan di za. Za ada z gitu tapi bukan pakai za. Tapi ngalir saja za nya lebih terbuka. Za-nya lembut. Zakhaza. Jangan itu kan patokannya ketika dia za kan sudah dibuka tuh mulutnya, tambah dibuka lagi bukan tambah maju ya. Bukan zaho. Kalau dia bilangnya ha gitu belum mengangkat pangkal lidah. Jadi tapi itu belum maksimal buka mulutnya. Belum turun rahang bawahnya belum turun. Turun ke rahang bawahnya nih, rahang bawahnya turun kan. Kalau dia itu kan nggak turun.
Zahara. Sulit saja. Zanya gimana? Zanya ujung lidahnya ada di ujung gigi seri atas. Za, za. Zahara. Ya, lanjut bawahnya. Zahada. Zahada, zahada. Zahada. Nah, lembut ya, hanya lanjut. Saraza. Faraza, faraza. Saraza. Fa, lembut tanya, fa. Sa. Hmm. Saraza. Ronya dibuka. Faro. Saraza. Praktek memang tidak semudah teori ya. Iya, Ya, ya lanjut. Kharaja. Salah Ya dibuka saja. dulu. Bukan kharaja. Kharaja. Hmm. Tazada. Tazada, danya mana ujung lidahnya menyentuh pangkal gigi seri atas, menyentuh, jangan ditekan da, nah nyentuh aja, da, jangan tidak ditekan, nempel aja, maksudnya nyentuh tuh, nyenggol, udah tuh lepas lagi, bukan jangan ditekan, Da. ya. Ulang apa bawahnya Ustazah? Ya, ulang tazadanya. Tazada. Bazara. Pendekan banyak, jangan ba. Nah itu kalau ba itu terlalu berlebih, tidak ba, huruf banyak kan dia tipis. Ba, bukan ba. Bazaro. Bazaro. Nah, rohnya tidak monyong. Ro dibuka. Bazaro. Tekan makhrajnya. Ro, tekan ro gitu. Tapi sambil buka mulutnya, turunkan rahang bawah sampai maksimal. Bazaro. Ustazah. Jangan tegang. Bazaro. Jangan tegang. Bazaro. Bazaro. Ini sekali saja. Ya, lanjut. Sahara. Ya. Ja'akha. Ja'akha. Ya, jadi pokoknya tidak dengan monyong kan dia cuma perubahan dari A-nya itu dari tenggorokan bagian bawah, kemudian kho-nya tenggorokan bagian atas, jadi tidak pengaruh dengan lidah, tidak pengaruh dengan bibir ya. Ja'akho. Nah, kalau untuk bentuk harakat fathahnya malah lebih terbuka tadi dari A-nya kan. Akho, bukan akho gitu kan. Akha. Begitu saja. Akha. Ya, ja'akho. Kalau kita sudah benar langkahnya, prosesnya itu bibir bawahnya pasti gemeteran, nggak apa-apa. Nah, itu maksimal kita menahan. Nanti lama-lama dia rileks. Ya. Jadi kalau misalnya kita posisinya masih mulutnya itu masih monyong, bibir bawahnya belum bergetar, jadi upaya kita belum maksimal ini. Oh. Coba lagi saja ya. Ya. Ja'akha. Ja'akho. Tinggal naikkan pangkal lidahnya kho supaya dia tidak terdengar ha begitu kan, tapi kho. Nah, jadi logat o itu terdengar saja o, bukan dibentuk dari mulut o ya. Tapi
Ya, dari mulut yang terbuka, tapi dia terdengarnya jadi o. Ya, ja'akha, akibat pangkal lidahnya naik. Ja'akha. Nah, ya seperti itu. Itu sudah usaha. Ya, lanjut. Ja'aza. Za, sama itu pertama dan ketiga za semua. Ja'aza. Za bukan ja. Za, kalau dia ja itu dia menyentuh ya. Ini za tidak ya. Tidak menyentuh. Za'aza. Ya, kita baca satu. Za'aza. Ya, bawahnya. Bawahnya saja. Ya, baris yang bawahnya abata. Ya, baris yang paling bawah baca. Abata. Ba. Senyum dulu ya, senyum dulu. Biar bilang a. Abata. Abata. Ta. Ya. Ha. Ha. Da. Za. Ro. Za. Masih ya, roza. 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 Nah, ya. Ya, dilatih lagi ya untuk huruf-huruf yang tebalnya ya. Baik, Untuk huruf- Ustazah. Syukran bimbingannya, Ustazah. Maaf ya, Ustazah. Lama. Gak apa-apa ya, namanya kita belajar. Ya, lanjut. Yang ketiga. Umi Erni, silakan Umi Erni. Ya, makasih Naya. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zu-nya hurufnya zal ya Umi. Ya, ujung lidahnya ada di ujung gigi seri atas, jadi bukan zu ya. Lanjut basmalahnya. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca hurufnya. Roza. Tidak dipanjangkan. Roza, roza. Roza. Roaza. Zaroza. Bukan za, ujung lidahnya ada di ujung gigi seri atas. Za. Zaroza. Oh, belum dapat zal dengan zanya. Kalau za-nya ujung lidahnya ada di ujung gigi seri atas. Tapi kalau zai-nya ujung lidahnya di antara gigi seri atas dan bawah. Zaroza. Zaroza. Belum dapat za-nya. Ujung lidahnya keluarin sedikit. Za. Zaroza. Nah, jangan ditekan za-nya. Lembut saja. Zaroza. Zaroza. Masih apa ya, ketekan roza begitu. Tapi roza. Roza. Masih ketahan za-nya. Ya, lanjut bawahnya. Zadaro. Pedekan. Zadaro. Zadaro. Ro-nya tidak ro, bukan ro, dibuka ro. Zadaro. Zadaro. Masih. Jadi mulutnya O-nya nggak ke depan, jadi ditahan ya saja.
Iya, terbuka. Zakhadha. Masih ada hamzah sukun Umi ya. Ya jangan di koma ya, jangan ada hamzah sukun di belakangnya, jangan kho itu kan kho itu hurufnya, tapi ketika dia fathah dia tidak ada hamzah sukun di belakangnya. Zakhadha. Bukan za. Baca dulu sampai bawah, nanti kita pas paling bawah itu kita perbaiki. Ya, baca dulu zahada. Jangan dipanjangkan. Zahada. Ya, berarti Umi masuk dari satu harokat dulu. Jahada. Sahoja. Haraja. Tazada. Bazara. Sahada. Ja'aha. Ja'aza. Abata. Satu Umi, baca satu-satu ya. Jadi yang tadi yang tiga huruf di atasnya yang Umi baca ya, itu yang huruf pertama dan ketiga itu terlalu panjang. Jadi yang benar harokatnya hanya yang tengah saja, huruf yang kedua. Jadi Umi pakai tarikan za gitu kan ya. Jadi huruf pertama dan ketiga ditarik ya. Jadi posisinya harus sama, huruf yang pertama, kedua dan ketiga itu sama satu ketuk ya. Ja kho za za. Sama ya. Ya. Kita baca dari satu-satu hurufnya bawahnya. Ba terpisah coba. Ba sa ja ha ho. Nah, jangan ditarik. Oh, enggak. Ja ha kho da za ro za. Jangan ada dikasih titik. Satu-satu bacanya. Ja ha kho da za ro za. Ya, jangan juga bertabrakan ya. Jadi latihannya dipisah ya. Dipisah satu-satu, terus ketukannya dia sama. Senyum dulu ya, biar nggak tegang. Ba ta ja ha. Nah, begitu. Dipisah-pisah, tapi jangan ba ta. Nah, tidak ditarik ya, tidak ada hamzah sukun. Ba, seolah-olah itu deretan huruf-huruf yang Umi baca tidak berhenti gitu ya. Jadi kalau misalnya itu berhenti, kan kalau berdiri sendiri mikirnya gini, nah berhenti, jangan dititik, jangan di koma. Ba ta ja ha kho da za ro za. Nah, lambat tidak apa-apa, tapi tidak merubah harokat, dipanjangkan maksudnya ya. Ya coba sekali lagi. Ba ta sa ja ha ho da. Berarti kho-nya. Ulang dari ja ha kho da. Coba dari ja ha ho da za ro za. Ya, itu lebih baik. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi boleh pakai alat bantu, boleh diketok-ketok seperti ini atau dengan memalingkan wajah gini dengan ba ta, itu sah saja. Jadi supaya dia ketukannya itu sama ya. Ya kalau misalnya Umi tegang kan ba, pakai body language boleh. Yang penting satu ketukan. Ba atau pakai hitungan ba ta atau pakai ketuk-ketuk ba, seperti itu boleh ya. Nah, seperti itu belajarnya ya. Tuh kan masih ketarik. Jadi jadi supaya jangan tapi
ba, A, ta, ba, ta. Nah, ta, seperti ya. sa, ja, ha, ho, za, ro, ja. Ya, Bisa seperti ya. Dilatih lagi ya. Seperti itu. Jadi saja. tidak ada ya. Jadi walaupun dia 3 huruf, posisinya sama huruf pertama, kedua, dan ketiga tetap satu harokat ya. Salam Umi, cukup. Oh ya, jazakallah khairan Ustazah. Semoga Ustazah selalu sehat. Syukur Umi. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Saya buka kamera nggak, Us? Iya, buka kamera lah. Saya juga buka kamera kok. Ya, biar Suaranya udah kelihatan. bagus kan? Suaranya udah bagus kan? Suaranya nggak menggema kan? Enggak, udah pindah posisi. Iya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ro'aza. Dari judulnya dulu, atasnya Roza. Ro'za. Tidak ro. Ro. Tidak ada hamzahnya. Ro. Ro'za. Masih, ro-nya masih ro. Ro, dibuka ya, ro. Ro'za. Za. Roza. Roza. Ro'za. Ya. Ro'za. Ro'aza. 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 Ya, satu ketukannya sama, huruf pertama, kedua, dan ketiga sama. Ro'aza. Ro'za. Za-nya belum dapat. Za. Ujung lidahnya ada di ujung gigi seri atas. Za. Ro'za. Ya, jangan monyong, ro-nya dibuka. Za, roza. Za, roza. Ya, ulangi. Ro'za. Ro. Yang ro'za. Ro. Ha. Ro'za. Ro'ja. Ro'da. Za. Zada. Sukun semua itu. Za. Yang mana? Dari yang banyak, terus ya. Yaitu ada hamzah sukun semua ya dibacanya. Za, ro. Itu ada hamzah sukunnya semua. Ha, za. Baca satu-satu barisan yang paling bawahnya ya. Yang Ya, coba. udah mulai bawah. Jangan dipanjangkan, jangan dipanjangkan. Ini ya, Afwan. Roza. Lambat ya kayaknya. Jelek. Iya, lambat ya suaranya ya. Oke, seperti ini ya. Tadi yang Uminaya baca yang 3 huruf itu rata-rata semuanya ada hamzah sukunnya. Saya contoh nih, ja, a, ho. Nah begitu. Itu ada hamzah sukunnya ya. Ja, a, ho. Nah seperti itu. Tapi dia terlalu di titik gitu ya, di koma. Tapi ja, bukan ja. Ja, a, ho, ja,
kho, bukan ja, kho. Nah, begitu, bukan kho, tapi kho, naik. Kho, ja, kho. Nah, ya, jangan diturunkan ke hamzah sukun. Ya, jangan dipanjangkan, jangan ada hamzah sukunnya. Ya, berlatihnya dari huruf yang satu-satu di bawah itu. Satu-satu, tapi tidak dipanjangkan a, ba, bukan. Tapi a, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Ya, seperti tadi caranya Umi Erni tadi ya. Nah, itu sama itu kasusnya ya. Ada hamzah sukun atau ada yang terseret yang panjang. Ya, coba kita baca satu-satu yang paling bawah. A, A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za. nah, itu masih ro, za. Ya, pertahankan garis senyumnya. Senyum dulu. Ro, A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za. Coba. a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za. Ulang ja, ha, kho. Kho-nya masih ada hamzahnya. Ja, ha, kho. Ja, ha, kho. Begitu? Masih? Satu-satu aja. Jadi sama mau huruf yang pertama ke tengah, pokoknya semuanya sama, diperlakukannya sama, tidak seperti tidak berhenti hurufnya, masih ada huruf selanjutnya ya. Ja, ha, kho, da, za. Coba. Ja, ha, kho, da, za, ro, za. Ya, itu di huruf-huruf tebalnya masih ada hamzahnya. Kho sama ro, ya. Kho, naikkan. Kho, ro, kho, ro. Kho, Kho. Masih kho, begitu ya. Kedengarannya ya, masih itu masih ada. Jadi dia kurang mengangkat pangkal lidahnya. Kho, diangkat kho. Tidak berhenti. Masih. Tidak kho. Ya, itu di huruf-huruf yang tebalnya masih yang belum ya. Tadi karena huruf yang tipis sudah mulai tidak ada hamzah sukunnya. Kalau di atas tadi semua itu ada hamzah. Kho, ja, ha, kho. Haknya malah ngikut-ngikut. Ja, ha, kho, ja, Ya, baik. ha, kho. Coba. Dulu saja apa bisa cukup? Ya. Sinyalnya ya. Ya, jadi cara berlatihnya seperti itu ya, berlatih sendiri ya. Ja, Jangan ada hamzah sukunnya. Ya, cukup ya, Umina ya, cukup. Oh, sinyalnya memang agak ini di sana ya. Ya, selanjutnya. Baik, Saya ya. selanjutnya Umi Eti. Ya, ya baik. Terima kasih Nanaya. Assalamualaikum Sama-sama, saja. Mohon Waalaikumsalam bimbingannya. warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Umi. Ya, silakan Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Ustaz ya? Ya, kita baca hurufnya. Ra, za, Jangan dipanjangkan. ra, Za, ro, za. Satu ketukan aja, satu harokat saja. ra, za, Nah, ro, tidak ro. ro, 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 ro. ra, Bukan ra, ro.
ro, ya. Ra, 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 za, ja, Ro, za, ra, za. ra, ja, Ya, baca dulu bawahnya. Ro, ra, ra, a, ja, da, ja, ra, ja, za, da, ra, za, da, ro, ja, da, ra, za, ha, da, za, ha, da, ha, ra, za, ha, da, ha, ra, za, ta, za, da, ba, za, ba, za, ra, ta, ha, da, za, a, za, ra, za, a, za, ja, a, kho. za, a, ha, za, a, za. Ya, cukup dulu Mi. Nanti ya sebelum bawah kita baca ya. Tadi bacanya panjang semua ya. Ja, a, kho gitu tuh terlalu panjang semua ya. Jadi cukup satu harapan saja ya. Kita baca bawahnya satu-satu ya, satu ketukan. A, ha, ha. Yang abatasa. Ja, ra, A, ba, ta, sa, ja, ba, ha, ta, ho. a, ba, a, ba, ta, sa, ja, ha, ha, da, ja, ra, ja. Ya. Ra, za, ra, za. Nggak kedengeran. Bukan, za-nya kurang. Za. Ra, ja, Bukan ja. Za, za. ja, Kalau ja, ja, ja. enggak ja. Z Za. Indonesia ya. Za, za, za. Tunggu mama selesai dulu. Ra, za. Di antara bibir atas bawah ya Ustaz ya. Yang za, ya. Ujung lidahnya antara ujung gigi seri atas dan bawah. Yang kalau yang dia ro, Ya. yang dia za tadi tuh, kalau yang Ro-nya ke bawah ya, dagunya ke bawah. ro-nya itu Ro, bagian punggung dan ke langit-langit. Ro dibuka ke lidahnya. sekarang. Ro, Ro. lidahnya di mana ya Ustaz? Yang ke langit-langit. Ya. Ro. Ya, cuma dia nyentuh aja ya, nyentuh. Ro. Kan karena supaya dia takrirnya dia cuma sekali. Kalau dia ditempelin, takrirnya berlebihan jadi ro gitu kalau dia ditempelkan kan. Hanya menyentuh saja. Ro, habis itu lepas. Tapi dengan tidak monyong ya, dibuka rongga mulutnya. Ro. Bukan ro. Ya, dibuka ya. Bawahnya ro. Nah, ini turun rahang bawahnya. Ya, untuk yang huruf-huruf yang dia tebal, yang kita bacanya tebal,
tidak dengan memonyongkan bibir ya, tetap membuka mulut turun ke rahang bawahnya sampai dia maksimal. Kho, ro, begitu ya. Ha, Nah, dan ha, ra, 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 ya. ra, ha, ha. Ya, Masih- dan masih diusahakan panjang. tidak ada hamzah sukun di belakangnya ya. Jadi patokannya dia tetap harus satu harokat. Kemudian tidak ada hamzah sukun di belakangnya. Untuk huruf yang tebalnya mulutnya dibuka dengan tidak memonyongkan bibir ya. Salah seperti itu ya, dilatih lagi ya. Ya, selanjutnya saja sebelum saja atas bimbingannya. ya. Selanjutnya Umi Heni Lis. Selanjutnya Umi Heni. Assalamualaikum saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya Silakan mulai Umi. saja. Ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, tidak berlebihan Umi. Jadi seperti Baik. yang saya jelaskan di awal tadi, ismamul harokahnya ya. Kapan dia fathah, kapan dia kasroh, kapan dia dhamma ya. Dimulai dari huruf hamzah dia tipis ya. Nah, kalau misalnya kita bingung pengucapan cara gimana sambil senyum. Nah, seperti itu itulah ukurannya ya. Jadi tidak ya, tidak a'udzu billahi minasy ya. Jadi jangan dengan memonyongkan bibir kalau misalnya dia bukan dhamma atau makhrajnya juga bukan syafatain ya, bukan dari bibir. Sin itu dari tetap al-lisan, lidah. Minasyaiton. Ketika to dia dibuka ya, bukan dengan memonyongkan to. Nirgo, jim. Nah, seperti itu. Baik. Baik saja. Ya, diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, tinggal di huruf to-nya. Ya, lanjut basmalahnya. Baik. To-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, direlakan ya, Umi, jangan tegang ya. Baik saja. Ya, kita Baik baca hurufnya. saja. Silakan baca hurufnya. Baik. Roza. Roza. Nah, ro-nya tidak, takrirnya tidak berlebihan ro, tidak ro. Ya, nempel dilepas. Roza. Roza. Roaza. Zaroza. Za-nya ujung lidahnya dikeluarkan. Zaroza. Zaroza. Ro-nya tidak monyong. Ro-nya tidak monyong. Zaroza. Ya, patokannya kalau kita bingung ya, misalnya dia huruf tebal itu di huruf yang kedua, patokannya di huruf yang pertama tidak boleh lagi maju. Diam posisinya bibirnya. Tetap malah dibuka, turunkan rahang bawahnya. Jadi tidak ada lagi perubahan di bibir bawah. Nah, yang sering berubah monyong, maju itu bibir bawahnya ya. Nah ini tidak ada perubahan. Hanya dia lebih terbuka. Jadi dia turun saja ya, kebuka rahang bawahnya turun. Tapi bibirnya tidak bergerak maju, tidak berubah. Tetap di posisi. Zaroza. Zadaro. Ya, coba diusahakan ditahan. Semaksimal mungkin ditahan. Habis dia kemudian ro-nya itu tidak berubah. Zadaro. Karena apa? Perubahannya hanya alisan lidahnya saja. Dari ujung lidahnya tadinya ada di pangkal, ya, pangkal gigi seri atas, kemudian ro-nya dia menyentuh langit-langit depannya. Ya, jadi yang perubahannya lidahnya, bentuk mulutnya sama, malah lebih dibuka turun ke rahang bawahnya. Zadaro.
Ditahan. Zadara. Untuk awal-awal ketika kita mempertahankan bibir bawah ini supaya tidak bergerak, itu dia gemeteran ya biasanya. Jadi agak pengaruh ya sedikit saja geraknya ya, nggak apa-apa itu prosesnya ya. Baik Ustazah. Zadara. Ya. Zakhadha. Zahada. Tapi jangan ditahan giginya ya, jangan di zakho ya, gitu ketekan ya. Baik. Zakho, relax aja tetap lembut. Zakho bukan zakho. Nah, bukan dengan Baik. menekan, menahan suara dalam. Itu namanya malah jadi suaranya suara dalam ya. Baik Ustazah. Zakhadha. Zahada. Ya. Saroja. Jangan ditekan zanya. Saroza. Lembut. Saroja. Ya. Kharaja. Kharaja. Kho. Nah, dibuka. Jangan ditahan. Kho, jangan ditahan. Ya, dibuka turunkan rahang bawahnya. Kho. Ya, supaya tidak kaku. Kho. Ah, ya, lidah naik. Kharaja. Tazada. Ya. Bazara. Bazara. Lidahnya bergeraknya. Bazara. Tajada. Sahadha. Titik 3. Sahadha. Ja'akho. Ja'akho. Akho. Ja'akho. Ja'ada. Za'aza. Baik. Za'aza. Ya, kita baca satu-satu hurufnya. Sa. Yo, hati-hati alifnya. Dari tenggorokan bagian bawah. Baik. Baik. Ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za. Da, za, ro, za. Da, za, ro, za. Roza. Roza. Tidak ro. Ya, tidak ro ya, tidak ro. Kalau dia ro, kemana itu lidahnya coba? Ke bawah ya, ini ro. Ini ro. Baik, kalau dia ro, itu takrirnya berlebihan terus dia ke bawah ya. Bukan ke langit-langit. Kalau ro, lidahnya nurun itu. Bukan naik lidahnya. Roza. Ya. Zanya hati-hati ujung lidahnya keluar. Za. Roza. Baik. Roza. Ya, sudah lebih baik. Cukup, Umi. Baik. Ya. Jazakillah khair Ustazah. Terima kasih ilmunya. Ya, itu diperbaiki huruf zalnya ya, dipelajari lagi makhrajnya ya, zalnya ya. Da atau zal? Zal ya, atau za. Ya kan hurufnya zal. Kalau dia berharokat fathah jadi bunyinya za. Ujung lidahnya ada ujung gigi di atas. Za. Ya itu ya, latihan za. Za. Nah, itu masih ke bawah za. Za. Oh ya Ustazah. Za. Belajar lagi makhrajnya. Ya, cukup Umi. Terima kasih Ustazah. Ya, selanjutnya Umi Sri Purwanti. Silakan.
Terima kasih Ustazah. Mohon bimbingannya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jim, jim. Kita sudah belajar jim, bukan zim. Jim, hurufnya jim ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, harus sempurna ismamul harokatnya, bukan a'udzubillahi minas hi, jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, Ustazah? Ya, kita baca. Oh ya. Roja. Roza. Roja. Aja. Daroja. Jadaro. Zadaro. Zadaro. Zakhoda. Zahada. 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 Jahada. Karoja. Khoroja. Kazada. Tazada. Tazada. Bukan tazada. Begitu, tapi tazada. Tazada. Bajaro. Sahada. Sahada. Ja'akho. Ja'aja. Betul, Ustazah? Ya, lanjut baca satu-satu huruf bawahnya. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, la, ja, ro, ja. Ya, kurang sempurna ya. Pengucapannya harus jelas. Walaupun dia satu harokat, tapi dia harus sempurna. A, ba, bukan a, ba, ta. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za. Coba. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, ja, ro. Ho-nya nyong. Ja, ha, ho. Oh. Ja, ha, ho, da, ja, ro, ja. Da, za, ro, za, ro, za. Da, ja, ro, ja. Za-nya ya, za, bukan za. Da, za. Ujung lidahnya keluarkan sedikit. Da, ja, ro, ja. Za. Belum, za-nya belum. Da, ja, ro, ja. Masih sama za-nya ja. Da, ja, ro, ja. Ya, pelajari lagi huruf za-nya ya, Umi. Dipelajari lagi mahrotnya, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas ya. Ujung lidahnya keluarkan sedikit za. Ya. Ya, cukup Umi, syukron. Terima kasih Ustazah ya bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selanjutnya Umi Weni, silakan Umi Weni. Iya, makasih Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih jelas ya? Ya Ustazah. Bukan ro. Ro. Bukan. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Niro, bukan niro. Nirrohim. Nirrohim. Ditahan Umi. Mungkin bibir bawahnya ya supaya rohnya sempurna. Nirrohim gitu kan, sampai bergetar dulu bibir bawah. Ya, bibir bawahnya sampai bergetar. Ya, baik saja. Nirrohim. Ya, jadi sedikit-sedikit berusaha ditahan dulu ya Umi. Bibir bawahnya tidak bergerak maju ketika fathah huruf-huruf yang tebal ya. Ya, lanjut kita baca. Roza. Ya dibuka. Roza. Ro. Seperti mengucap a. Roza. Tapi ro. Roza. 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 Lanjut bawahnya. Roza. Ya. Roza. Zadaro. Ro. Tidak ro. Zadaro. Zadaro. Ya. Ro. Ya, jangan monyong, jangan memonyongkan, tapi tetap dibuka mulutnya ro, gitu. Tidak ro, tidak ada hamzah sukunnya. Ro, zadaro. 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 Zahoza. Zahada. Faroza. Hanya jangan da, tapi da. Zahada. Zahada. Ya. Faroza. Khoroza. Khoroja. Khoroza. Ja. Bukan za. J. Indonesianya J. Ja. Khoroja. Tazada. Anggap huruf yang Umi baca ada huruf selanjutnya ya, supaya tidak di koma ya. Iya, tidak ada tekanan ya. Ya baik saja. Kalau lupa. Badaro. Sahaza. Ja'akho. Ja'akho. Za'aza. Ya. Jadi kalau bacanya huruf pertama dan kedua Umi nggak ada hamzah sukun, tapi di terakhir saja ya, tinggal terakhir. Oh, iya. Anggap tuh diulang ya dari ja. Ja'akho. Ja'akho. Za'akho. Za'aza. Ya, jangan ada beda. Za yang ketiga dengan za yang pertama itu harus sama ya. Za, 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 za. Za. Ya, kan ya. Za, yang ketiga kan za. Yang pertama za, betul. Za, za. Oh, beda sama yang terakhir beda ya? Yang terakhir beda, padahal hurufnya sama yang pertama sama yang ketiga. Za. Masih. Anggap huruf pertama deh. Za, za, mulai lagi. Anggap aja mulai lagi tuh huruf pertama. Za. Za.
za, ada, Nah, itu za. jadi ketika kita baca huruf itu anggap terakhir, jadi kita seolah-olah kan mau berhenti. Nah, maka itu hamzah sukun itu timbul. Tapi bukan mutlak. Kalau mutlak itu semua kita baca hamzah sukun, tapi huruf pertama, huruf kedua tidak, Umi kan? Kemudian ya. Karena Jadi kebiasaan sudah lama. gitu ya. Misalnya nih, za, taruhlah huruf belakangnya ada lagi ada a lagi, misalnya za, begitu. Tapi yang huruf keempat tidak terbaca. Za. Nah, seolah-olah ngucapin ada hurufnya lagi. Latihan mungkin seperti itu ya. Za. Nah, coba kita baca yang bawahnya satu-satu. Kita baca yang bawahnya. Abata, coba. Satu-satu. Abata sajaha kho. Karena ya maka ada hamzahnya. Ya. Abata sajaha kho daroza. Nah, itu kalau berarti jadi za-nya aja hamzah sukunnya. Jadi setiap di akhir, masih yang terakhir ya. Jadi jangan diturunkan di bacaan huruf terakhir za, tapi langsung za, datar aja za, naik bila perlu za, Abata sajaha kho daroza. Roza, anggap aja ada lagi ya hurufnya. Ya, roza. Nah, itu dalam hati. Roza. Nah, agak sedikit berkurang ya, tapi sering latihan ya Umi ya. Jadi seperti itu ya. Saja. Terakhir saja. Ya, syukron Umi. Udah ya Ustazah, makasih banyak Ustazah atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masih ada ya terakhir ya. Ya, terakhir kayaknya. Yang lain silakan Umi Suri. Mendengar apa? Umi Suri silakan Umi Suri. Menyimak katanya. Oh, yang demam kan lagi demam, menyimak apa kan? Saya kurang sehat, nyimak aja. Ya, sudah selesai ya berarti ya. Ya, semoga cepat sembuh ya. Amin. Ya, makasih banyak semua Uti, Umi, Aja, bantuan doanya. Dapat ya dengan menyimak. Soalnya ya, seperti lihat semua yang saya sayangi ya. Insyaallah kita belajar sesuai dengan kemampuan kita ya. Tetapi maksimalkan usaha gitu ya, seperti itu. Kalau tidak menilai hasilnya, jadi jangan bandingkan, oh kok saya belum bisa-bisa gitu ya. Tidak, tapi insya Allah akan mendapatkan pahala dari prosesnya. Ya, kenapa kita juga pahala itu setiap hurufnya, bukan setiap bacaan. Setiap huruf yang kita baca, dengan kita mengulang-ulang berarti pahala kebaikan juga insya Allah kita banyak ya. Nah, tapi asal jangan disertai dengan kita hanya sekedar berharap pahala dari Allah ya, tetapi kita melaksanakan kewajiban kita. Nikmati prosesnya. Kalau masalah hasil nantinya bisa atau tidak, itu anggaplah sebagai bonus saja. Ya, keberhasilan kita adalah ketika kita bisa istiqomah untuk belajar, menikmati prosesnya, bertahan ya dengan kesabaran. Kalau hasil itu hanya bonus, ya saja. Ya saja. Itu saja. Terima kasih. Ya, jadi misalnya, oh ini harus dibuka mulutnya kok, saya nggak bisa, nikmatin aja prosesnya. Kenapa? Kebiasaan yang sudah kita lakukan selama berpuluh-puluh tahun, langsung kita dibuka dengan begitu saja, gitu kan? Berharap instan, ya kan? Berharap instan, tidak ya. Tapi itu bagi Allah kalau Allah menghendaki. Insya kita hanya mencapai ridho. Pahalanya tidak ditentukan dari hasilnya, tapi dari prosesnya. Semakin kita batas, semakin bertahan, tapi kita tetap istiqomah belajar, insya pahala yang jauh lebih besar menanti ya. Amin. Ya, jadi jangan merasa ditakuti atau kok sulit ya belajar Al-Quran, tidak. Tapi tetap tanamkan belajar Al-Quran itu mudah, asyik, menyenangkan ya. Maka kita lebih banyak tersenyum ya.
seperti itu ya. Jadi rileks ya. Jadi jangan tegang ya, karena suatu kenikmatan tersendiri kita mempelajari Al-Qur'an, berinteraksi dengan Allah ya. Seperti itu. Ya, Ustazah. Allah selalu memudahkan kita belajar Al-Qur'an. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Khilafan di dalam saya menyampaikan materi ya, ada yang mungkin tidak berkenan, mohon maaf lahir batin untuk Umi wa Ummahat semua ya. Kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dengan doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah. Baik Ustazah Istiqlal. Bunda Sina izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.